Oke kawan-kawan, jadi kita bakal nge-review salah satu motor viral di Indonesia. Salah satunya adalah ZX 25R yang sudah dimodifikasi ini. Nah, ini dia. Ini kan vlog gua ya. Yo, what's up everybody? Selamat siang semuanya. Balik lagi di channelnya Reza Kusuma Putra. Anjir, muka gue hitam banget ya. Oke guys, di video kali ini gue akan nge-review ZX 25R yang ada di belakang gue ini. Kenapa akhirnya baru gue review seperti ini? Karena pada akhirnya ZX ini sudah dimodif parts yang cukup lumayan ya. Nggak cuma standar. Mas, tolong saya lagi ya. Geser dulu. Ya. Jadi akhirnya bakal gue review secara singkat beberapa parts yang udah diganti di motor ini. Karena cukup lumayan ya, ada banyak parts karbon dan kaliper. Mas, Bentar mas. sorry tadi ada yang ganggu, itu tukang ngelap di sini memang ya. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama lagi, kita cek aja ini dia videonya. So oke guys, jadi ini dia ZX 25R yang udah dimodif cukup mewah ya kalau menurut gua. Ada beberapa parts yang udah dimodif. Yang jelas yang dimodif udah pakai Brembo ya. Dan ini yang punyanya, ini Om Reski. Kalian bisa cek Instagramnya ya, ada di bawah sini. Oke, jadi ZX 25R ini sudah cukup banyak mengalami modifikasi atau perubahan ya. Kita mulai seperti biasa, jadi dari bagian master remnya ya. Bagian master rem ini dia udah diganti pakai Brembo Corsa Corta RCS 17. Menurut gue ini Brembo Corsa Corta RCS 17 itu udah paling proper untuk penggunaan kaliper yang monoblok 4 piston. Boleh ini? Kenapa, gimana? Pakai RCS 19, temen gue yang Bagel? ZX 25 juga dia pakai 19. Iya. Dia bagel banget. Bagel ya? Baru diginin dikit udah ngerem. Jadi buat teman-teman yang pakai ZX 25 jangan beli RCS 19. Karena seri RCS 17 sama 19 tuh bukan semakin tinggi semakin bagus. Enggak, iya kebanyakan orang mikirnya seri tinggi malah semakin bagus ya. Nyesuaiin piston. Kalau kita cuma pakai 4 piston ya. 4 piston ini kan? Iya, ini 4 piston. Cuma satu single disc 17 itu udah mantep banget. Iya, udah paling benar. Iya, bagel. Temen gue udah ganti 19, terus dia bagel, mau nggak mau dia ganti upside down sama Iya, dua kaliper. Kalau dua kaliper RCS 19 baru pilihan yang tepat. Terus lagi ya, di bagian fluid tank ya, ini pakai punya Brembo yang smoke ya, smoke yang big. Kemudian ini ya smoke ya. sama ada juga Pak. Apa itu? Tabung Brembo ini ada dua macam karena ada bengkel-bengkel yang terkenal juga. Ya gua nggak tahu sih ori pengekannya, kalau yang ori katanya ada warningnya Pak. Oh, kalau itu nggak ada. Kalau yang KW. Iya. Kalau yang KW tapi harganya sama loh, sama-sama. Kalau nggak salah 350 apa kalau nggak salah gue beli. Dia nggak ada warningnya kayak yang belakang. Belakang ini nggak ada warningnya. Ini FDI doang ya. Ini KW. Information. Jadi ini dapatnya lu Ori sih kata orangnya. Gue belinya di bengkel ternama banget di Indo. Nggak ada warningnya. mungkin kalau yang versi small nggak ada warningnya mungkin. Harusnya ada. Oh ya. Ya buat kalian yang tahu, mungkin tulisin aja di kolom komentar ya. Untuk bagian master rem ini udah cukup proper ya untuk sebuah ZX 25R. Karena ngimbangin juga dari kaliper yang cuma 4 piston monoblok. Terus lanjut lagi ini, tiang fluid tanknya dia pakai WR3 tiangnya. Terus ini selang reservoirnya dia pakai Ariete ya. Ariete kan? Sama belakang juga pakai Ariete. Ini selang reservoirnya dia pakai Ariete punya. Terus segitiga. Ariete apa? Triple clamp. Segitiga atas ya ini. Iya. Segitiga atas nih dia pakai punya WR3 ya. Ini ada perubahan nggak? Ada sih di bagian bawahnya karena kalau nggak di ini dia mentok Pak ke sininya. Jadi di apa itu? Di bubut? Enggak, ada di tambah jalan atau apa gitu deh. Dinaikin gitu ya? Karena dia Posisinya? mentok ke sini sama yang pakai Brembo 17 buat teman-teman diperhatiin ya, jangan sampai nyenggol ininya.
Handle ya? Ini Handle-nya ya? nge-review tapi buat Yang informasi juga. jadi nggak salah pasang. Ya, ini WR3 ya, jadi ya. Nggak terlalu PNP sih ya, walaupun khusus JetX. Karena Eh, ngebuka ininya susah, Pak. Oh, ngebuka Dia segitiganya ya, kita di nggak press ya. dibuat doang, ada lemnya juga. Ada lemnya juga. Terus ini apa namanya tadi? Steeringnya Steering nut. Project One ini aluminium ya, kayaknya sih aluminium nih, bukan titanium, tapi aluminium ya. Finishing CNC ya tetap aja ya, dilihatnya mewah banget ya. Terus lagi kita ini yang sebelah kanan dulu ya. Untuk spion ini pakai punya model ZX10R replika. Ini spionnya lampu sennya hidup nggak? Coba dites lampu sennya. Oh iya, fungsi ya. Oke, lampu sennya? H1 juga fungsi. Oke. for information juga kalau kita pakai spion ZX10 ini kan ada kabel sen. Jadi kalau mau ngaktifin kabel sennya ini kan nggak bolong, harus ngebor dari sininya. Oh, jadi lu bor itu fairingnya? Ya inilah. Banyak yang nanya, bang kalau pakai ZX10 kok spionnya ngondoy gitu. Resiko modif lah. Terlalu ke bawah ya spionnya. Supaya dia agak ke atas sedikit. Sementara gua kasih bot dulu biar dia agak Iya, naik. biar agak naik. Biar agak jengat ya. Banyak banget yang nanya Ya. di IG. Ini spionnya agak lebih ke bawah. Karena memang kan semuanya nggak PNP kan, namanya modif kan. Berarti ini butuh penyesuaian ya artinya. Kalau untuk spion ini butuh penyesuaian lagi agar dia nggak terlalu ke bawah banget ya. Karena ini posisinya agak terlalu ke bawah banget. Jadi kayak pakai spion bar N ya. Oh, kucing sawan. Oke, kita lanjut lagi di bagian kaliper ya. Kaliper dia udah pakai Brembo GP4 RS. Terus selang remnya juga udah diganti pakai Hell yang warna merah. Buat teman-teman yang mau ganti kaliper di ZX25 yang Khususnya monoblok ya. harus pakai spacer ininya. Oh, mentok ya. Mentok sama disk. Juga masih pakai spacer dikasih sama temen gue yang jual gini ya. Cuma spacer yang proper banget itu dari WR3. Jadi dengan knock ini kan nggak nge-knock. Nggak rapat ya. Oh, oke. Nah, ini untuk disk masih standar ya. Disk masih standar. Semi floating juga. Gue juga sekilas tadi kata gue loh, kayak Brembo sih. Cuman memang dari look lebih pantas lah kalau dipakein kaliper monoblok ya. Terus pelek. Buat teman-teman yang masang Brembo tuh, yang paling susah PR-nya masang selang rem ke kaliper ini nganginnya lama banget. Oh, lama ya nganginnya ya? Oh, karena ABS, Pak. Karena kan dia lewat modul kan. Kalau modul itu dia lebih propernya pakai vakum sih biasanya. Kalau pakai modul ABS. Kalau kebanyakan sih. Kemarin lu nggak pakai vakum ABS ya? Vakum pompanya ya, pompa vakum ya? Pakai sih udah dipancing Udah. juga. Kalau nggak pakai itu mungkin setengah hari kan nggak. Masih Nah, bisa jauh lebih lama ya? juga udah masangnya udah jadi dia nggak langsung ngerem. Pas kita mundur bunyi gitu. Jadi kayak pakai kaliper biasa. Oh iya paham. Karena dari soal juga gue udah ganti Brembo. Feelingnya nggak enak ya? Sama aja kayak kaliper standar bahkan lebih buruk. Rupanya dia penyesuaian. Semakin panas, semakin dia dari masternya ngangin ke selang remnya semakin gigit, semakin bagus. Iya benar. Ya intinya Kalau di ZX25 sih menurut gue nih ya, opini gue pribadi kalau misalkan di double disin itu menurut gue nggak terlalu rekomen banget ya, karena motor ini tarikan bawahnya nggak kencang. ya. Kalau misalkan Ya tetap aja namanya 250 cc lah. Tutup radiator nih. Tutup radiator pakai WR3 ya itu ya. Kisi-kisinya agak sedikit rapet ya. Knalpot. Knalpot pakai custom ya. silinsernya gue dapat dari Magna exhaust. Kalau silinsernya dari Magma exhaust. Iya, silinsernya dari Magna exhaust. Kalau leherannya, headernya dari DD exhaust. Oh by the way ini headernya dia bukan last charging ya. Dia ini headernya aluminium ya. Aluminium tekukan. Nah ini semua jadi kelihatannya jauh lebih rapi ya, kayak pabrikan lah gitu. Padahal ini custom ya. Nah ini lokal ya by the way ya. Lokal ya. Terus kita ke bagian belakang sedikit. Oh ya by the way ini ada bagian karbon ya. Spakbor depan karbon by karbon. Karbon parts. Oke, ini dia full karbon ya, bukan ngelapis ya. Nah, ini emang partsnya karbon. Enggak tahu nih. Bukan ngelapis. Di karbon Haha. kepar apa? Haha. Ini tuh apa? Ini tuh kepar apa
Apa-apaan nih? Ini namanya carbon fiber, bukan carbon Kevlar. Kalau carbon Kevlar itu lebih mahal dan dia seratnya bukan warna silver atau hitam kayak gini. Kayak arm MotoGP yang 4M itu kali ya. Kalau itu dry carbon. Itu dry carbon. Itu ya udah pasti carbon Kevlar sih karena lebih kuat, tapi dia prosesnya beda. Wah, itu udah tingkat dewa lah ilmunya. Kalau gua masih cetek kalau yang kayak gitu. Terus tutup oli di sini udah pakai Lighttech. Tutup olinya Lighttech aluminium ya ini. Kita bagian belakang tadi selang rem sudah ya, dia pakai Hell. Terus lagi ini selang reservoirnya dia pakai punya Ariete sama yang ada di atas. Ariete ini walaupun tipis dia Tadi dia bagus ya warnanya ya. dari Itali. Warna ijo-ijoan gitu. Kayak racing look banget. Iya, racing look banget. Terus ini fluid tanknya dia pakai Brembo. Cuman nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan original lah ya kita belinya. Terus kaliper belakang dia pakai 2 piston Kaliper belakang tuh pakai, Brembo. Brembo 2 piston. Ini bawaannya posisinya di bawah apa gimana? Oh ini ya. Iya. Ini ya. Bawahnya di atas. Aslinya di atas. Standarnya di atas. Karena kalau di atas tuh kayaknya Kenapa tuh? bisa sih di atas. Heeh. Posisi bracketnya kayak mana gitu kan? Oh, Karena kalau misalkan kita ganti Brembo di GT25, kita harus beli bracketnya juga dari iya luar juga. dong, iya. Cuman kalau gua pribadi sih selera gua ya, namanya selera orang kan beda-beda ya. Kalau gua seleranya memang agak ngadep ke belakang di sini posisinya supaya lebih ke expose lah. Gitu ya nggak sih? Kalau di belakang kayaknya nggak terlalu ke expose. Iya nggak apa-apa. Ya kita beli kan. Ya pokoknya bagian belakang itu ya. Di sini hanya bracket ya dari WR3 PNP ya. Kalau bracket sama kaliper dan selang remnya juga ya. Oh ini jalu pedok WR3 ya. Sebenarnya gue pengen yang Lighttech Oke. sih, cuman Lighttech barang Nggak worth it juga ya harganya. harganya bedanya sejuta berapa? Ini cuma 250.000. Oke kita lanjut ke bagian sebelah kiri. Oh ya stop lamp ini pakai apa nih? Dari Project One. Stop lamp Project One. Dia udah DRL ininya. Coba nyalain Pak, tolong Pak. Kayaknya mantep nih kalau nyalain. Nah, Desainnya ya? hazard. Acet aja desainnya. Hazard aja biar cakep langsung. Oh dia, ini lu flasher ganti nggak? Hah, kayaknya lu ngedipnya lebih cepet gitu. Enggak, memang bawahnya begitu. Emang bawaannya cepet ya? Ini dia ada 2 warna. Tadinya gue pakai yang smoke karena nggak cocok di motor gue, jadi gue pakai yang clear. Oh, ini Project One ya. By the way ini dijual ya? Apa beda lagi yang dijual? Apa udah laku? Yang punya gue itu Heeh. buat cadangan aja. Oh, jadi tinggal ganti-ganti aja lah ya. Kita lanjut bagian sebelah kiri. Di sini ada gear WR3. Dia pakai ukuran 520 ya. Itu standarnya atau gimana 520 itu? Emang 520 ya. Emang gearnya kalau menurut gua lebih gede ya. Itu standarnya tuh kayaknya ukurannya emang gede gitu. Mungkin ngejar torsi bawah juga ya. Tapi ini Supaya ukurannya rada pilot juga nggak sih? warnanya ya. Aluminium. Karena kan dia aluminium ya. Aluminium. Sebenarnya lebih kuat atau enggak ya jatuhnya ya? Kalau untuk daily ya. Lihat di reviewnya, Hmm. katanya bahannya lebih kuat dari Harusnya lebih kuat ya. dari standar. Habis standar ya karena harganya aja jauh lebih mahal ya kan. Terus ini rantainya Ekachen Gue pakai ya? Ekachen SRO 20. SRO 20. Gue tuh bingung nih pakai Ekachen buat minyaknya tuh pakai minyak mesin jahit atau pakai apa ya biar rapi gitu. Biar rapi ya. Ini kebetulan kayak kenapa gitu ya? Dia kayak kering gitu ya. Bawaannya dia udah ada kayak gel-gel yang putih gitu. Oh. Jadi gue pasang udah langsung begitu. Nah, begitu ya. Oke, mantap. Terus ini apa namanya? Undertale ya? Apa sih? Hager Undertale anjay. Ini karbon juga ya, karbon parts karbon. Terus di sini ada link shocknya diganti pakai aluminium punya Project One ya. Project One warnanya berbeda ya sama WR3. Tapi masih tetap masuk lah menurut gua warna biru-biru juga. Ginian hati-hati nih. Kenapa tuh? Nah kan shocknya gini Pak, Posisinya tidur ya? dipasang tidur. Hati-hati pas ganjelannya motornya terbang sini, sasisnya udah kena. Oh ya kalau pas proses pemasangan gitu ya. Ini yang tutup depannya juga by WR3. Cover gear depan ya, tutup gear depan. Ada ininya juga, gue belum beli nih. Apa itu? Nutnya? Nutnya yang ini kayak yang itu. Oh, yang Keren aluminium deh. ya. Iya sih, Gantungan cakep merah. tuh. Sama ini Cakep, juga. cakep. Sama Titanium dong. titanium ini Pak. Nggak masuk akal ya? Nggak ada. Lagi pula harganya juga nggak masuk akal sih. Kalau untuk buat daily, kebetulan motor juga buat daily ya. Daily juga ya. Alloy yang Project warna merah itu. Oke, mantap. Sebelah kiri, yang sebelah kiri handle nih pakai Ako 1. 20
24 mm ya. Ini enteng banget cuy. Pakai jempol aja bisa anjir. Ya, Ini mentok ya by the way. Iya. Dia Ini settingan udah paling keras. Oh. Karena kalau lembut banget kayak Nggak enak ya? Selip gue. Iya benar. Lagi pas quick shift. Enggak, pertanyaan gue ini hand grip kenapa warna pink? Hand grip nyesuaiin bini gue, Pak. Oh, dia suka warna pink. Biar agak-agak lebih feminim lah ya. Gue rata pengen pink juga tuh. Nah ini gue pakai ini juga. Oh ya. Tutup tangki. Fuel cap. Full cap bukannya enak sih gini doang, cuman rawannya kalau lo bawa motor ini ada orang yang nggak suka, lo bisa bawa kabur ya cuy. Oh iya ya. Rawan banget. Kalau Intinya parkirnya jangan sembarangan lah. Iya, dimasukin Ya kan? barang apa-apa kan, atau dimasukin Bisa. korek segala macam, fatal banget. Bahaya juga ya. Intinya kalau lo bawa motor udah modif yang partnya aneh-aneh kayak gini, pas lo mau keluar lo pikirin deh kira-kira ke mall parkirnya gimana. Parkirnya, kalau ya. cuma ke rumah teman nongkrong, Bener, motor bener. masih dalam pandangan, ya udah sih. Benar. Oke deh, mantap. Itu udah semua ya kayaknya. Apalagi? Tank pad Harris. Ngatu ya warnanya. Tank pad dari Harris nih gue nih rada gimana gitu. Kenapa? Kok ini agak gompal gitu kan. Oh iya ya. Sama kalau tadi kan nggak nempel, gua bejekin terus ke sini, jadi ini malah gepeng. lecet kayak Oh, kayak kegesek. yang EGP pasang sena sampingnya. Oh. Gores gitu dia. Padahal lumayan ya. Bisa gitu ya. Oke, ini udah semua ya kayaknya ya. Hampir udah semua. Nah, ini banyak netizen pasti nanya suaranya kayak gimana. Kita tes dulu aja suaranya nih. Sebetulnya ini belum bukan knalpot mahal ya. Ya, Karena gua udah. boleh. Karena gue tuh nggak ada budget buat beli touch kayak Mdo Rizky. Jadi kita cobain bagaimana suara knalpot custom di ZX 25R. Sebelumnya ini udah dipanasin ya. Ya, jadi jangan ngehujat lagi. Kok motor langsung geber, Bang? Karena emang udah hidup dari tadi. Ini suara idal. Ya. Cobain dikit, Pak. Anjing. Oke, cukup. Oke guys, jadi itu dia reviewnya. Oke guys, Katanya mantap. ada rumor juga nih. Apa tuh? Beli ZX 25 tuh di 2021 katanya produksinya buat Indonesia di stop dulu gitu. Paling paling Jadi rare dong. paling di Indonesia cuman ekspor doang. Ya misalkan Jadi lebih mahal dong buat jatuhnya. jatuh di Indonesia itu biasanya dapat jatah 1 bulan 1000 unit, Hmm. mungkin dikurangin sekitar 200. Jadi jatuhnya lebih mahal nanti kan? Ya, lumayan buat investasi juga. Investasi Yang penting juga. Kalau gua sih lebih baik nyesel beli daripada nggak beli. Benar, gitu. benar. Oke guys, jadi itu dia review ZX 25R yang sudah dimodifikasi cukup banyak ya, dan beberapa parts bakal ditambah lagi ya. Oke, all-in sama selang radiator lagi nunggu ya. Mantap. Windscreen. Pokoknya kalian follow aja Instagramnya buat update terbaru ZX 25R yang satu ini. Kayaknya ini cukup hedon yang ada di Lampung ya. Yang ada di Lampung. Enggak, gue kenalnya ini soalnya bodo amat, yang itu mah nggak tahu ya. Oke guys, jadi gitu aja. So oke guys, jadi itu dia reviewnya ZX 25R yang modifikasinya cukup lumayan ya, karena ada beberapa parts yang upgrade performance dan lain sebagainya untuk pemanis ya. Sebenarnya karbon ini dia bukan lapis ya untuk karbonnya, karena dia karbon cetakan. Bisa dibilang juga weight restribution. Ya pokoknya gitulah ya. Mengurangi bobot kendaraan itu sendiri, walaupun paling cuma 0, berapa persen lah ya. Menurut kalian gimana ZX yang satu ini? Yang di sebelah sana ada standar ya. Ini yang sudah dimodif cukup lumayan ya. Oke, tulisin aja menurut kalian komentar gimana tentang ZX yang satu ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan follow Instagramnya Reski ZX 25R. Ayo dong bantu biarin Reja Kosmo Putra sering buat konten. Jangan lupa Ya, di like, di komen itu mah ya, di share nantilah, yang penting bisa nafkahin bini dulu ya kan. Orang rindu banget kan ngelihat Reja nge-review karena gue ngebacain komen unik-unik. Ya, Pak, asli sih. gua Seru-seru ya. sia-sia subrek lu nggak buat video udah bulan-bulan. Netizen gue seru-seru ya. Seru-seru pokoknya. So guys, jadi gitu aja untuk video gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Bye.